Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di One News Bola. Edisi kali ini kami awali dengan berita sepak bola nasional. Pelatih Persib Bandung Boyak Hodak menepis kabar dirinya masuk bursa pelatih Timnas Indonesia. Pelatih asal Kroasia itu tak ingin berspekulasi terkait isu tersebut. Informasi lainnya pemirsa, kita beralih ke sepak bola Eropa. FC Barcelona dipastikan akan kembali bermain di Camp Nou akhir pekan ini. Kepastian itu didapat usai klub asal Katalan tersebut mendapat restu dari pemerintah kota. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Timnas Indonesia U22 kembali gagal mengamankan kemenangan dalam 2 laga uji coba kontra Mali jelang SEA Games 2025. Setelah takluk pada pertemuan pertama, Garuda Muda mampu memperbaiki performa dan menahan imbang Mali di laga kedua. Timnas Indonesia U22 masih punya pekerjaan rumah besar sebelum tampil di SEA Games 2025 di Thailand. Skuad Garuda Muda kembali gagal meraih kemenangan dalam 2 laga uji coba beruntun melawan Mali, sehingga pelatih Indra Sapri menegaskan akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penampilan tim. Pada laga uji coba kedua yang digelar di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Selasa 18 November 2025. Timnas Indonesia U22 harus puas bermain imbang 2-2 melawan Mali U22. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh tensi sejak menit awal, berbeda dengan pertemuan pertama di mana Garuda tumbang 0-3. 2 gol skuad Garuda Muda dicetak oleh Mauro Gisra dan Rafael Struijk. Sementara Mali berhasil menyamakan kedudukan lewat 2 gol lewat gelandang Manchester United Seko Kone. Meski hanya meraih hasil imbang, performa Garuda Muda dinilai jauh lebih baik dibandingkan laga sebelumnya. Indonesia mampu mengimbangi fisik, tempo, dan pressing Mali yang dikenal agresif. Namun, di balik peningkatan tersebut, sektor pertahanan masih menjadi sorotan utama karena mudah ditembus, terutama dalam situasi transisi cepat dan bola-bola direct yang dilepas lawan. Selain itu, beberapa pemain juga dinilai belum tampil tenang dalam penyelesaian akhir. Padahal, Garuda Muda sempat unggul 2-1 dan memiliki sejumlah peluang emas untuk mengunci kemenangan. 2 hasil uji coba melawan Mali menjadi bekal penting bagi pelatih Indra Sapri untuk melakukan pembenahan sebelum bertolak ke Thailand bulan depan. Pada SEA Games 2025, Indonesia tergabung di grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Kapten Timnas Indonesia U22 Ivar Jenner menegaskan bahwa variasi taktik yang diterapkan Indra Syafri di 2 laga uji coba kontra Mali memberikan dampak positif. Menurutnya, perubahan strategi tersebut menambah pematangan karakter permainan tim menjelang SEA Games 2025. Kapten Timnas Indonesia U22 Ivar Jenner menyinggung soal penerapan taktik Indra Syafri setelah menjalani 2 laga uji coba internasional melawan Mali.
Gelandang FC Utrecht itu menjadi salah satu pemain kunci dalam 2 pertandingan tersebut. Pada pertemuan pertama, Timnas Indonesia U22 harus mengakui keunggulan Mali dengan skor 0-3. Namun skuad Garuda Muda mampu bangkit dan menahan imbang lawan yang sama dengan skor 2-2 pada laga kedua. Sementara itu, Ivar Jenner mengungkapkan bahwa Indra Syafri menerapkan pendekatan taktik yang berbeda pada kedua pertandingan itu. Menurutnya, perubahan tersebut memberi dampak positif bagi perkembangan tim karena menambah variasi opsi permainan. Pemain berusia 21 tahun itu menjelaskan bahwa pada laga pertama, Indra Syafri menggunakan formasi 4-3-3. Dirinya mendapat tugas bermain lebih ke dalam dan berperan sebagai gelandang bertahan untuk meredam serangan striker Mali. Sementara itu pada laga kedua, Indra kembali mengubah gaya bermain tim. Ivar mengakui perubahan tersebut membuatnya lebih kesulitan dalam menguasai bola. Meski demikian, dirinya menilai rekan duet barunya di lini tengah, Rivaldo dari Borneo FC, tampil sangat baik pada kesempatan pertama mereka bermain bersama. Pemain Los Angeles FC Adrian Wibowo menyampaikan keinginannya untuk memperkuat Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Meski demikian, PSSI menegaskan bahwa kepastian tersebut masih menunggu hasil negosiasi dengan pihak klub. Kabar baik datang untuk Timnas Indonesia U22. Pemain kelahiran Amerika Serikat Adrian Wibowo menyatakan keinginannya untuk membela Timnas Indonesia U22 pada SEA Games 2025.
Winger Los Angeles FC itu disebut tertarik memperkuat Garuda Muda, sebagaimana disampaikan Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Sumarji. Meski demikian, Sumarji menegaskan bahwa kepastian kehadiran pemain berusia 19 tahun itu belum dapat dipastikan. PSSI masih terus menjalin komunikasi dengan klub peserta Major League Soccer tersebut. Diketahui, Adrian Wibowo sebelumnya sudah mencatatkan satu penampilan bersama timnas senior saat menghadapi Lebanon pada laga persahabatan. Dirinya diharapkan dapat bergabung akhir November atau awal Desember 2025. Selain itu, Sumarji juga menyinggung situasi tim Japans, pemain FC Emmen yang belum sekalipun mengikuti pemusatan latihan timnas U22 asuhan Indra Safri. Japans diproyeksi bisa memperkuat Indonesia di SEA Games, namun saat ini pemain berusia 20 tahun itu masih dalam tahap pemulihan cedera. Sementara itu, Sumarji memastikan seluruh pemain yang mengikuti pemusatan latihan tahap kedua sudah memperoleh izin klub masing-masing. Di antaranya adalah Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Mauro Zilstra. Sebagai informasi, Indonesia tergabung di grup C SEA Games 2025 bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Pada laga perdana, Garuda Muda akan menghadapi Singapura pada 5 Desember 2025. Pelatih Persib Bandung Boyan Hodak memilih tutup mulut terkait isu dirinya yang dikabarkan masuk dalam bursa pelatih Timnas Indonesia. Hodak menegaskan bahwa dirinya tak ingin berspekulasi dan meminta untuk bertanya langsung kepada PSSI. So, you see there, bro, one player. Up there,
Usai libur lebih dari 1 pekan untuk pulang kampung, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak pada Senin pagi kembali memimpin latihan anak asuhnya di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Latihan ini dilakukan sebagai persiapan Maung Bandung menghadapi Dewa United dalam laga lanjutan Super League pada 21 November mendatang. Meski namanya terus dikaitkan dengan rumor menjadi pelatih timnas Indonesia, Hodak tetap enggan berkomentar panjang. Ia menegaskan bahwa fokusnya saat ini sepenuhnya untuk Persib Bandung dan meminta media untuk menanyakan rumor tersebut langsung kepada PSSI. Coaching Indonesian Timnas. This one, you don't ask me, you ask PSSI. I think that they decide, not me. Because Sebelumnya, Bojan Hodak memang sempat dirumorkan sebagai kandidat pengganti PT Kluivert di Timnas Indonesia Senior. Namun hingga kini Hodak menegaskan fokus utamanya tetap bersama Persib Bandung. Timnas Irak resmi melangkah ke play-off antar konfederasi Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Uni Emirat Arab di leg kedua putaran kelima. Gol penalti Al-Amari pada masa injury time menjadi momen krusial yang memastikan kemenangan dramatis Irak atas UEA. Timnas Irak memastikan langkah ke play-off antar konfederasi usai menaklukkan Uni Emirat Arab atau UEA dengan skor 2-1 pada leg kedua putaran kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Nasional Basra, Selasa waktu setempat. Uni Emirat Arab sempat membuka keunggulan melalui gol Caio Lucas, namun Irak bangkit lewat sundulan Muhannad Ali. Gol penalti Al-Amari di masa tambahan waktu memastikan kemenangan tuan rumah. Hasil ini membuat Irak unggul agregat 3-2 setelah pada pertemuan pertama bermain imbang 1-1. Mereka selanjutnya akan menghadapi wakil-wakil dari konfederasi lain seperti Republik Demokratik Kongo, Bolivia, dan Kaledonia Baru pada babak play-off nanti. Diketahui sepanjang laga Uni Emirat Arab lebih dulu memberi ancaman lewat tandukan Luan Pereira yang masih bisa diamankan kiper Irak Jalal Hasan. Irak kemudian membalas melalui tembakan jarak jauh Serko Karim yang berhasil diblok pertahanan Uni Emirat Arab.
Memasuki babak kedua, Uni Emirat Arab memimpin pada menit ke-52 setelah Caio Lucas menerima umpan terobosan Yahya Neder yang menaklukkan kiper Irak. Tuan rumah menyamakan kedudukan pada menit ke-66 melalui sundulan Muhannad Ali yang memanfaatkan tendangan bebas Al-Amari. Drama terjadi di menit-menit akhir ketika Irak mendapatkan hadiah penalti pada masa tambahan waktu. Al-Amari yang menjadi eksekutor sukses menaklukkan kiper Khalid Eisa pada menit 90+17 dan membawa Irak berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga peluit akhir dibunyikan. Irak pun berhak melaju ke playoff antar konfederasi. Barcelona akhirnya kembali bermain di Camp Nou pada laga kontra Athletic Bilbao akhir pekan ini. Pemerintah kota telah resmi memberikan izin penggunaan stadion dengan kapasitas terbatas. Barcelona memastikan akan kembali bermain di Stadion Camp Nou untuk laga La Liga melawan Athletic Bilbao pada Sabtu, 22 November 2025. Keputusan tersebut diumumkan setelah pemerintah kota resmi mengeluarkan izin penggunaan stadion. Otoritas kota Barcelona pada Senin 17 November 2025 memberikan persetujuan bagi 45.000 penonton untuk menghadiri pertandingan tersebut. Camp Nou sendiri baru dibuka kembali untuk publik pada awal bulan ini melalui sesi latihan terbuka yang dihadiri sekitar 23.000 fans dengan seluruh pendapatan disalurkan ke program amal Barça Foundation. Diketahui sejak musim 2023-2024 hingga 2024-2025, Barcelona bermarkas sementara di Stadion Montjuïc yang berkapasitas 55.000 penonton.
Stadion itu berjarak sekitar 4 km dari Camp Nou dan memiliki kapasitas sekitar 40.000 kursi setelah penyesuaian. Usai renovasi besar-besaran, Camp Nou diproyeksikan mampu menampung 105.000 penonton, meningkat dari kapasitas sebelumnya yaitu 99.000 kursi. Barcelona awalnya menargetkan kembali bermain di Camp Nou dengan kapasitas terbatas pada November 2024, namun jadwal tersebut mengalami revisi. Pada Oktober 2024, pihak klub menyatakan kemungkinan baru bisa kembali pada paruh kedua musim 2024-2025. Bahkan Wakil Presiden Barcelona Elena Fort pada Januari 2025 menegaskan bahwa tim akan pulang sebelum musim berakhir. Renovasi menyeluruh Camp Nou ditargetkan selesai pada Juni 2026 dengan biaya proyek yang kini mencapai 900 juta euro atau sekitar 17 triliun rupiah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.